KPPS 2022, satu sinergi bangun negeri. Baik teman-teman, kita mulai saja langsung, tidak perlu bertele-tele. Betul. Langsung kita saksikan sesi ke-8, sesi ke-9 ya ini? Saat ini ya? Sesi yang ke itu. Lupa lah, pokoknya sesi sekian. Dari Betul. pemerintah Kabupaten Temanggung. Namun sebelum itu, kita saksikan video sebagai berikut. Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 870,65 km persegi atau 87.065 hektar dengan ketinggian 400 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, wilayah Kabupaten Temanggung terbagi dalam 20 kecamatan, 266 desa, 23 kelurahan, 1.568 dusun, 1.731 lingkungan, 1.610 rukun warga, 5.389 rukun tetangga dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Wening, saya alumni D3 Akuntansi 2018. Saat ini saya ditempatkan di BPKPAD Kabupaten Temanggung sebagai pengelola pendapatan. Saya memilih Pemkab Temanggung karena menurut saya Pemkab Temanggung memiliki budaya kerja yang baik dan terus mendukung saya untuk berkembang. Selain itu, Kabupaten Temanggung juga memiliki kondisi alam yang asri dan lingkungan yang sejuk. Saya harap dengan bergabungnya adik-adik di sini dapat menjadi penggawa keuangan yang terus memberikan penguatan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Halo, saya Justisia Mutiara Widyarani. Saya alumni PKN STAN Prodi Manajemen Aset tahun 2018. Saat ini saya ditempatkan di BPKPAD Kabupaten Temanggung sebagai pengelola pemanfaatan barang milik daerah. Saya bangga dan bersyukur karena dapat berkontribusi demi kemajuan daerah, dan harapan saya dengan adanya teman-teman STAN di sini, kita dapat bersama-sama mewujudkan keuangan daerah yang semakin efisien, akuntabel, dan transparan. Halo teman-teman, saya Iqbal Thomas, alumni PKN STAN Prodi D3 Akuntansi 2018. Saat ini saya ditempatkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sebagai pengelola keuangan. Saya senang bekerja di sini karena lingkungannya yang kondusif dan nyaman. Semoga teman-teman mendapat penempatan terbaik kalian. Saya Wulantika Rahayu, lulusan PKN STAN yang ditempatkan di Bapeda Kabupaten Temanggung. Saya bersyukur ditempatkan di Pemkab Temanggung karena mendukung saya untuk selalu mengembangkan potensi saya. Harapannya kami dapat lebih berkontribusi bagi pengelolaan keuangan negara, dan disinilah peran PKN STAN untuk menghasilkan lulusan atau ahli di bidang keuangan negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin, alumni PKN STAN tahun 2018. Saya bersyukur dan bangga bisa mengabdi di pemerintahan Kabupaten Temanggung. Lingkungan kerja di sini sangat nyaman dengan iklim yang sejuk, tata kerja yang kondusif, dan rekan kerja yang ramah dengan pegawai barunya. Selain itu, pola kerja di sini juga terorganisir dengan baik sehingga membantu saya untuk terus mengembangkan potensi diri dan juga mendukung saya untuk melanjutkan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Eva Farisatiana. Saya Elda Yuna Adira. Kami dari alumni PKN STAN Prodi D3 Akuntansi 2018. Kami ditempatkan di Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai pengelola keuangan. Kami bersyukur karena mendapatkan lingkungan kerja yang kondusif dengan budaya dan kerja yang baik. Selain itu, kami memperoleh ilmu dan pengalaman baru yang tentunya akan mendukung kami untuk terus berkembang. Harapan kami ke depannya, kami dapat berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan negara. Kami tunggu kontribusinya di Pemkab Temanggung. Temanggung, Tentrem, marem, kadem. Baik, sudah disaksikan ya, Mika, video dari bagaimana Temanggung itu. Betul. Nah, Video gitulah pokoknya. selayang pandang Betul. dari Temanggung, dan tadi kita juga melihat kekayaan alamnya luar biasa sekali ya, Kak. Betul. Nah, teman-teman, untuk yang penasaran, saat ini kita sudah tergabung dengan narasumber dari pemerintah Kabupaten Temanggung. Pada Bapak Dr. Andes Hari Agung Prabowo.
selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, Bapak. Apa kabar, Bapak? Semoga selalu sehat ya di sana ya. Alhamdulillah sehat. Mas Oki sama Mbak Nika sehat? Betul. Alhamdulillah, Bapak. Sehat dan luar biasa semangat nih Bapak untuk mendengarkan pemaparan dari Kabupaten Temanggung. Betul. Oh iya, betul, harus itu. Baik Bapak, langsung saja karena teman-teman juga sudah tidak sabar nih Pak untuk mendengarkan pemaparan materi. Kepada Bapak kami silakan untuk menjelaskan materi selama kurang lebih dalam waktu 15 menit. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mas Oki, Mbak Nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan adik-adikku semuanya, PKN STAN, dimanapun Anda berada. Tadi sudah ditayangkan testimoni bahwa di Temanggung itu tahun kemarin kami membutuhkan 25 PKN STAN dan terpenuhi semua. Itu ada sekitar 7 yang masuk di OPD, utamanya pada OPD yang paling besar ada di BPKAD, yaitu bidang aset dan pendapatan daerah. Yang lain ada di Dikpora, ada di Kopdak, ada Dinkes, ada Bapeda, dan ada di Sekretariat Daerah. Oleh karena itu tahun ini kami membutuhkan lagi untuk adik-adikku semuanya itu 15 orang rencananya. Mudah-mudahan testimoni dari kakak-kakakmu ini menjadikan semangat untuk berkontribusi di Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, hari ini akan saya sampaikan beberapa rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung apabila adik-adik nanti bisa berkontribusi di Kabupaten Temanggung. Monggo. J. Ini monggo silakan. Jadi pemerintah Kabupaten Temanggung itu berkedudukan di tengah-tengah Pulau Jawa. Jadi pas kalau orang Jawa namanya urat nadinya Pulau Jawa atau pusernya Pulau Jawa. Temanggung itu posisinya di tengah-tengah. Yang berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonosobo. Ini pas sekali di tengah-tengah Pulau Jawa. Dan sebagian besar penduduk Kabupaten Temanggung itu bermata pencarian petani. Dan karena tepat di tengah-tengah Pulau Jawa, maka sebagian besar kedudukannya di daerah pegunungan. Nah, kalau adik-adik lihat, di situ ada Posong yang mungkin adik-adik kalau melihat di web, melihat di YouTube, itu pasti kelihatan bahwa Posong memang luar biasa. Karena di Posong ini, adik-adik semua bisa melihat ada 7 gunung yang ada di sana. Ini kalau lihat kita naik ke atas, tidak perlu berjalan kaki, tapi langsung mobilnya sampai atas ini di Posong ini. Bisa dilihat pesonanya luar biasa di Temanggung. Ini yang menjadikan Temanggung menjadi daya tarik untuk kakak-kakakmu. Pada waktu itu sekitar 25 orang yang hadir di sini. Sebagian besar itu di luar Kabupaten Temanggung. Kemarin kami tanya, ada yang dari Tegal, ada yang dari Wonosobo, ada yang dari Magelang, ada yang dari Jawa Timur juga. Itu ikut berkontribusi di Kabupaten Temanggung. Lanjut, monggo. Jadi, perlu kami sampaikan bahwa kota Temanggung ini adalah kota sejuta kenangan. Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang tadi saya sampaikan berbatasan dengan beberapa kabupaten. Magelang, Wonosobo, dan Kabupaten Semarang. Tempat healingnya paling nyaman dengan view pegunungan dan perkebunan kopi. Jadi Temanggung itu terkenal kopinya. Kalau adik-adik nanti berkenan hadir atau datang ke Temanggung, bisa minum kopi. Ini terkenal karena kita pernah juara 1 dan juara 2, juara 1 tingkat dunia itu kopi Robusta yang pada waktu itu di Perancis, dan juara nomor 2 di dunia itu kopi Arabica yang pada waktu itu tahun 2019 kita juara 2 di Atlanta, Amerika Serikat. Lanjut, monggo. Ini profil Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Yang pertama Pak Bupati adalah M. Al-Khadik,
Yang kedua adalah Wakil Bupatinya ada Dr. Andres R. Hipnu Wibowo. Pak Bupati ini background-nya luar biasa. Dia background-nya adalah selaku wartawan, terus swasta juga waktu itu. Sedangkan Pak Wakil Bupati ini background-nya adalah ASN. Jadi kolaborasi yang luar biasa ini dalam rangka mengembangkan Temanggung lebih hebat lagi. Ini antara dia wartawan dengan swasta dan kolaborasi dengan ASN sebagai Wakil Bupati. Ini yang ke depan Temanggung akan dibangun luar biasa oleh beliau-beliau ini. ASN-nya juga dari Temanggung, Pak R. Hipnu Wibowo ini. Dan ini monggo. Ini salah satu ini gerbang batas Kabupaten Temanggung di sisi sebelah timur, yaitu Temanggung Bersenyum. Ini motonya ini, jadi sebenarnya lebih bagus lagi ini. Ini abstrak saja ini. Monggo, kami silakan. Lanjut. Ini beberapa prestasi di Kabupaten Temanggung, ya, adik-adik semuanya. Saya yakin nanti kalau adik-adik ini semuanya 15 orang bisa masuk di Temanggung, saya yakin luar biasa. Kakak-kakak adik-adik saja yang 25 orang ini, kemarin kami wawancarai beberapa hari yang lalu, sudah luar biasa betul kontribusinya terhadap pemerintah Kabupaten Temanggung. Karena memang ditemukan tenaga-tenaga yang langsung siap pakai, langsung teknis betul. Ini sangat penting bagi kami di jajaran pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka nanti Temanggung lebih hebat lagi. Ini kita sudah 10 kali WTP ya berturut-turut dan mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan. Terus pemenang Lomba Desa Temanggung pernah menjadi juara nasional regional kedua pada Lomba Desa tahun 2018-2019. Dan pernah juga pemenang pertama, juara pertama adalah perencanaan pembangunan daerah PPD itu tahun 2020. Tahun 2019 kita menjadi pemenang kedua perencanaan pembangunan daerah dan tahun 2020 menjadi juara pertama perencanaan pembangunan daerah. Terus ada juga penghargaan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yaitu kita mendapatkan penghargaan yang paling banyak di indikasi geografis. Ini 6 penghargaan yang diambil oleh Temanggung di dalam indikasi geografis. Diupayakan tahun ini dan tahun depan kurang lebih sekitar 8 indikasi geografis yang akan kita punyai. Ini yang terbanyak di seluruh Jawa Tengah. Terus tadi saya sampaikan kopi terbaik di dunia, tadi sampaikan di bawah Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Terus tidak kalah pentingnya penerima Adipura ini. Kami setiap tahun pasti mendapatkan Adipura. Temanggung itu dijuluki sebagai kota terbersih sejak dulu, sejak tahun 1974, sejak Pak Bupati Mas Gun Sofyan, beliau terus menjadi gubernur di Jambi, itu sudah kota terbersih di Indonesia. Kalau adik-adik bisa cek di Google, itu sudah tahu bahwa sejak tahun 1974 kita sudah mulai kota terbersih dan itu berlanjut sampai sekarang. Jadi paling nyaman memang di Temanggung. Tadi saya sampaikan di Temanggung itu sejuk hawanya, nyaman bekerjanya, tidak bising, enak, Sabtu Minggu bisa rekreasi di Kabupaten Temanggung, tidak perlu ke kota yang lain. Di Kabupaten Temanggung sudah banyak sekali. Di daerah pegunungan, bisa hiking, bisa bermain di pegunungan, luar biasa. Terus Temanggung juga menggambarkan kota yang paling bersih, di Jawa Tengah. Oleh karena itu, kami mohon dengan sangat, mohon berkenan adik-adik semuanya, kalau berkenan nanti kami membuka peluang untuk 15 lulusan PKN STAN yang akan ditempatkan di 10 instansi di Kabupaten Temanggung. Ini yang sangat kita butuhkan dalam rangka bagaimana pemerintah Kabupaten Temanggung dapat berjalan dengan lancar dan dapat bergerak lebih cepat untuk membantu dan melaksanakan regulasi di pemerintah Kabupaten Temanggung. Lanjut, monggo. Nah, ini sudah kami sampaikan, kami membutuhkan 15 lulusan PKN STAN, dan saya yakin mudah-mudahan adik-adik tertarik seperti kakak-kakakmu
Yang 25 orang itu yang kami butuhkan memang 25 orang. Alhamdulillah 25 orang dari seluruh jurusan itu masuk di Kabupaten Temanggung, dan itu bukan asli orang Temanggung, ternyata luar biasa. Adik-adik STAN ini dari beberapa daerah bisa ke Temanggung untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sini dalam memajukan Kabupaten Temanggung lebih baik lagi. Dari 48 instansi di Pemkab Temanggung, terbuka 10 instansi yang bisa kamu pilih. Nah, silakan. Adik-adik mau milih apa saja, silakan. Yang pertama yang kita butuhkan adalah inspektorat. Nah, ini siapa tahu nanti adik-adik semuanya menjadi auditor. Nah, karena kita sangat kekurangan. Auditor kita masih kekurangan sekitar 46 auditor. Sedangkan pengawas organisasi perangkat daerah kita masih kekurangan 25. Ini sangat penting sekali adik-adik ke depan. Kalau menjadi auditor, wah luar biasa. Luar biasa. Jadi nanti pejabat fungsional cepat sekali adik-adik untuk bisa maju ke depan lebih baik lagi. Yang kedua, kita butuhkan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Di DPR KPLH, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, ini kami juga sangat membutuhkan adik-adik semuanya. Karena dinas ini adalah pemekaran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR waktu itu. Dimekarkan dan jadi satu di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Tadinya kawasan permukiman dan perumahan rakyat itu masuk di DPU, yang LH sendiri. Sekarang sudah menjadi satu, menjadi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Ini pekerjaannya luar biasa. Mulai dari proses perumahannya, mulai dari kawasan permukimannya sampai dengan lingkungan hidup. Ini luar biasa pekerjaannya. Yang ketiga, kita lakukan di dinas sosial. Di dinas sosial juga begitu. Pekerjaannya luar biasa, banyak sekali gitu. Saya yakin adik-adik suka karena masih muda-muda, punya daya kreasi, punya daya inovasi yang luar biasa untuk mengembangkan dinas sosial lebih hebat lagi. Terus di dinas kesehatan, kami juga membuka peluang untuk adik-adik semuanya, tidak hanya bidan, perawat, dokter, tidak, tapi di dinas kesehatan pun kami membuka peluang itu. Karena memang sangat dibutuhkan sekali dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu besar sekali. Kita ada 28 puskesmas. Jadi luar biasa memang. 28 puskesmas yang diampu oleh dinas kesehatan. Dan itu membutuhkan teman-teman atau adik-adik semua di PKN STAN ini, yang memang notabene adalah adik-adik yang luar biasa, yang cerdas itu, sehingga kita butuhkan betul di dinas kesehatan. Selanjutnya di dinas perindustrian dan tenaga kerja, kami juga membutuhkan di sana, di perindustrian dan tenaga kerja. Terus tidak kalah pentingnya kita membutuhkan juga di rumah sakit umum daerah. Di rumah sakit umum daerah kita tipe C, tapi luar biasa pengembangannya. Kalau adik-adik mau ke Temanggung, lihat RSUD Kabupaten Temanggung, pengembangannya luar biasa. Kita pengembangannya luar biasa, dan Ibu Direktur Rumah Sakit ini punya inovasi yang luar biasa untuk mengembangkan bagaimana rumah sakit umum daerah yang tipe C itu menjadi tipe B. Ini akan diupayakan betul agar supaya Temanggung lebih baik lagi. Terus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ya, kami membutuhkan adik-adik semuanya karena dinas ini adalah dinas besar. Ini terdiri dari beberapa di kecamatan juga ada, UPT di kecamatan, unit pelaksana tugas daerah di kecamatan ada, sehingga ini sangat membuka peluang untuk adik-adik bisa mengembangkan diri di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Yang selanjutnya Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Ini kami juga membutuhkan Dinas Koperasi Usaha Kecil ini untuk adik-adik semuanya. Karena bagaimana koperasi dan usaha kecil menengah itu bisa dikembangkan di Kabupaten Temanggung agar soko guru itu kuat. Saat ini dalam masa pandemi COVID dan masa resesi ini, dengan kenaikan BBM ini, kita harus segera memulihkan diri. Yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana usaha kecil dan menengah ini bisa tumbuh berkembang dengan baik. Dengan usaha kecil dan menengah berkembang dengan baik, maka sektor real yang ada di Kabupaten Temanggung akan bergerak dengan sendirinya. Kalau sektor real itu bergerak,
maka otomatis daya tahan pemerintah, daya tahan Kabupaten Temanggung akan menjadi lebih bagus lagi. Ini yang akan kita gerakkan di sana. Terus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas ini dinas yang menggerakkan seluruh unsur dari desa. Desa, pemerintah desa itu digerakkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini. Tadi sudah disampaikan di layar ada 266 desa yang digerakkan oleh dinas ini. Ini sangat besar sekali peluangnya. Dan saya minta adik-adik kalau bisa, untuk bisa masuk di sini di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ini salah satu bahwa dalam rangka menggerakkan ini juga dibutuhkan adik-adik semuanya dari PKS STAN ini. Terus yang terakhir di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Dinas ini luar biasa, ya luar biasa. Gurunya saja sekarang sekitar 4.000-an ya, 4.000 guru ya yang tersebar di seluruh UPT. Unit pelaksana teknis. Ini banyak sekali. Jadi ini luar biasa dan ini juga dibutuhkan oleh adik-adik semua dalam rangka mengembangkan dinas pendidikan lebih baik lagi. Utamanya pada adik-adik STAN, PKS STAN ini sangat dibutuhkan. Baik itu adalah di STAN itu administrasinya, terus sudah gitu mungkin akuntansinya dan sebagainya. Ini sangat dibutuhkan sekali oleh adik-adik semuanya. Terus ini kan masih bingungkah ini instansi mana yang ingin kamu pilih? Wah, nggak usah bingung, langsung pilih saja. Ya, yang pertama tadi inspektorat kami sampaikan, ya, monggo. Tugasnya nih, tugasnya inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Fungsinya banyak sekali, merumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, terus menyelenggarakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan koordinasi, pengawasan pelaksanaan program informasi birokrasi. Ya, oleh karena itu usulan formasi dan kualifikasi pendidikan yang kita butuhkan adalah satu tadi sampaikan adalah auditor. Auditor terampil dan pelaksana sekitar 5 formasi dengan kualifikasi D3 akuntansi. Ini yang kita butuhkan. Oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa ini nanti sebagai ujung tombak bagi pemerintah Kabupaten Temanggung itu untuk lebih baik lagi, untuk bebas KKN, ya. Untuk bebas KKN, karena ini sangat dibutuhkan auditor, karena kami masih kekurangan sekitar 46 auditor. Ini yang rencana kami, begitu nanti ada adik-adik semua masuk ke dalam formasi ini, saya akan segera lakukan itu dalam rangka bisa mengembangkan auditor lebih baik lagi dan mengembangkan, mohon maaf ini biasa ini kalau seperti ini. Mengembangkan auditor lebih baik lagi dan semakin banyak lagi auditor yang harus kita lakukan. Selanjutnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Nah, tugasnya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan tugas pemantauan yang ditugaskan kepada daerah, ada bupati. Fungsinya adalah melakukan perumusan, ya sama sebenarnya, melakukan penyusunan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan dan persampahan. Yang kedua adalah pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup, kebersihan dan persampahan. Yang ketiga, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan kebersihan serta persampahan. Jadi usulan formasi dan kualifikasi pendidikan yang kita butuhkan adalah penata laksanaan barang terampil pada subbak umum dan kepegawaian. Itu yang kita butuhkan, satu formasi dengan kualifikasi D3 manajemen aset. Nah, ini kita butuhkan karena memang kita kekurangan ini di aset ini, karena ini bidang besar, OPD besar, ya. Perangkat daerah yang besar di sini menangani perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup. Jadi
2 OPD menjadi 1 OPD ini. Pecahan dari DPU tadi kami sampaikan, ini sangat besar sekali peluangnya untuk adik-adik semuanya untuk bisa membangun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup itu lebih baik lagi. Dan memang kita butuhkan untuk manajemen asetnya. Itu sangat penting karena di sana banyak sekali, yang tadi kami sampaikan, di sana banyak sekali terkait bagaimana perumahan rakyat. Di sini banyak sekali perumahan rakyat di sini. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sekali bagi adik-adik semuanya, utamanya di pendidikan yang manajemen asetnya. Terus di dinas sosial, dinas sosial tugasnya adalah membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan ditugaskan kepada bupati ini ya. Fungsinya sama, merumuskan, menetapkan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Yang kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas sosial. Ketiga, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Ya, yang kita butuhkan formasi dan kualifikasi pendidikannya adalah pengelolaan bantuan sosial dan hibah pada bidang pemberdayaan sosial. Itu satu formasi dengan kualifikasi D3 akuntansi atau perben perbandaran negara yang kita butuhkan. Yang kedua, pengelolaan keuangan pada subbagian perencanaan dan keuangan itu satu formasi dengan kualifikasi D3 akuntansi dan perbendaharaan negara, perben. Ini silakan adik-adik yang memang sangat ingin di Temanggung, monggo segera saja bisa menghubungi kami untuk segera kita proses nanti. Terus di dinas kesehatan, tugasnya sama, saya pikir mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dengan fungsi ada perumusan kebijakan teknis kesehatan di bidang kesehatan, meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen kesehatan. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen kesehatan. Formasi dan kualifikasi yang pendidikan yang kita butuhkan adalah penata laksanaan barang terampil pada subbag umum dan kepegawaian sejumlah satu formasi dengan kualifikasi D3 manajemen aset. Karena tadi sampaikan bahwa di dinas kesehatan itu dinas besar sekali, di sana ada 28 UPT Puskesmas. Ini sangat penting sekali, kita sangat membutuhkan tentang orang-orang yang punya manajemen aset. Agar supaya apa? Aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Temanggung ini, utamanya di dinas kesehatan ini, tidak kemana-mana. Jadi betul memang kita butuhkan aset-aset manajemen aset ini, atau adik-adik semua, bagaimana mengelola manajemen aset itu lebih baik dan mudah dikendalikan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Yang selanjutnya di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, tugasnya sama, saya pikir. Jadi mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perindustrian dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan diberikan kepada daerah. Fungsinya perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan tenaga kerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan pelayanan umum bidang perindustrian dan tenaga kerja, pembinaan dan fasilitasi bidang perindustrian dan tenaga kerja, dan pelaksanaan tugas bidang penempatan tenaga kerja, latihan dan produktivitas, serta hubungan industrial transmigrasi. Terus usulan formasi dan kualifikasi pendidikan yang kita butuhkan, pengelolaan keuangan pada sub bidang perencanaan dan keuangan dengan satu formasi dengan kualifikasi pendidikannya adalah D3 akuntansi atau perben. Monggo silakan ini. Kita butuhkan satu, bisa akuntansi, bisa perben. Terus yang selanjutnya adalah rumah sakit umum daerah. Ya,
tugasnya memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung ini sudah rumah sakit paripurna. Itu sekarang sudah yang ke tahun kedua, sudah paripurna. Jadi sudah luar biasa, sudah mentok paripurna itu. Ini yang ketiga, ini kita upayakan bisa paripurna lagi. Ini Rumah Sakit Umum Daerah, fungsinya penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan kesehatan perorangan untuk melalui pelayanan kesehatan paripurna. Yang kedua, penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit melalui pelayanan kesehatan medis, keperawatan, pelayanan penunjang medis dan non-medis serta sistem rujukan. Usulan formasi dan kualifikasi yang kita butuhkan pendidikannya adalah penata laksanaan barang terampil pada subbak rumah tangga dan perlengkapan. Itu satu formasi dengan kualifikasi pendidikan yaitu manajemen aset. D3 manajemen aset. Ini yang kita butuhkan untuk rumah sakit daerah. Terus yang selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tugasnya hampir sama, saya pikir semuanya bagaimana melakukan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan tugas pembantuan ditugaskan kepada Bupati sama. Dan fungsinya merumuskan, menetapkan pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, dan tata ruang, dan bina konstruksi. Terus pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum, bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang, dan bina konstruksi. Yang selanjutnya, koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur. Kualifikasi, unsur formasi dan kualifikasi yang kita lakukan adalah penata laksanaan barang terampil pada subbak umum dan kepegawaian, itu satu formasi dengan kualifikasi D3 manajemen aset. Terus yang selanjutnya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Tugasnya sama, saya pikir fungsinya saja kami sampaikan adalah di bidang perumusan kebijakan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar, dan metrologi. Ini urusan metrologi itu masuk di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, karena ada perdagangan di situ. Terus yang kedua, pelaksanaan penyusunan perencanaan koordinasian, pembinaan dan pengendalian koperasi usaha kecil menengah, perdagangan, dan pengelolaan pasar dan metrologi. Kita memiliki pasar, itu ada 4 pasar daerah. Kabupaten Temanggung itu ada 20 kecamatan, tapi pasar kita kelola ada 4 pasar daerah. Di 4 pasar daerah ini semuanya luar biasa, besar-besar semuanya. Ini juga dalam rangka bagaimana menata aset-aset pasar ini diantaranya biar bagus, biar tertata rapi, biar bisa juga mempermudah dalam rangka bagaimana menyusun aset ini lebih baik lagi. Ya, terus urusan pemerintahan pelayanan umum, koordinasi pelaksana tugas pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas. Usulan formasi dan kualifikasi pendidikan yang kita butuhkan adalah penata laksanaan barang terampil pada subbak umum dan kepegawaian satu formasi, kualifikasi D3 manajemen aset. Yang selanjutnya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tugasnya hampir sama kaitannya dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan fungsinya saja yang perlu kami sampaikan adalah merumuskan dan menata kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa. Dan ketiga adalah pelaksanaan tugas dukungan teknis pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan di bidang pemerintahan desa. Usulan formasi dan kualifikasi pendidikan yang kita butuhkan adalah pengelola transfer pada bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, itu satu formasi. Kualifikasinya adalah D3 akuntansi atau perbendaharaan negara, perben itu. Jadi silakan satu formasi, tapi bisa nanti dari D3 akuntansi atau dari
D3 Perbendaharaan Negara. Dan yang terakhir adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga. Tugasnya sama, tidak perlu kami sampaikan, fungsinya adalah merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, pertama, pendidikan non-formal, kepemudaan, dan olahraga. Yang kedua, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ya, pendidikan non-formal, kepemudaan, dan olahraga. Usulan formasi dan kualifikasi pendidikan yaitu penata laksanaan barang terampil pada subbag umum dan kepegawaian satu formasi, kualifikasinya D3 Manajemen Aset. Dari sekian banyak tadi, memang kita lebih banyak membutuhkan tentang manajemen aset D3-nya. Karena memang kami sangat kekurangan itu, adik-adik semuanya. Sangat kekurangan betul. Ini dinas yang saya sampaikan, ini adalah dinas-dinas besar. Dinas-dinas besar yang sangat membutuhkan manajemen aset. Satu contoh di Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan itu UPT-nya ada 20. Masing-masing UPT. Dan menangani luar biasa. Banyak sekali manajemen. Mulai dari pendidikan non-formal, anak usia dini, sampai SD, sampai SMP. Ditambah lagi kepemudaan dan olahraga. Ini dinas besar ini, pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Dulu kepemudaan ini masuk di kebudayaan dan pariwisata. Sekarang kita pindah karena nomenklaturnya harus di dinas pendidikan, maka kita pindah ke dinas pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Ini dinas semakin kuat ini, dinas ini, dan besar sekali memang. Daya dukungnya besar, tapi kami minim terkait dengan aset manajemennya. Oleh karena itu, saya mohon dengan sangat adik-adik kalau bisa berkontribusi, menularkan ilmunya di Kabupaten Temanggung untuk Temanggung lebih baik lagi. Terus pengembangan karir yang dinamis dari Kabupaten Temanggung ini, informasi pengembangan karirnya Kabupaten Temanggung memerlukan fasilitas dan info terkini seputar pengembangan karirmu. Jadi karir di Temanggung ini kita terbuka betul. Terbuka betul. Jadi next monggo. Pengembangan karir PNS di Kabupaten Temanggung untuk kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat yang merupakan bentuk penghargaan kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya kepada negara. Kenaikan pangkat dapat diperoleh setelah persyaratan jabatan terpenuhi. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, akuntabel juga diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Maka untuk meningkatkan kemampuan PNS diberikan peningkatan kompetensi sesuai dengan tupoksi jabatan dan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa tugas belajar. Jadi ada kesempatan bahwa adik-adik semuanya kalau memang mengembangkan karirnya dari D3 menjadi S1, kita punya kesempatan untuk beasiswa tugas belajar. Terus promosi jabatan merupakan bagian dari pengembangan karir PNS mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang jabatan ASN. Terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Untuk dipromosikan menduduki jabatan tersebut di atas harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Tapi kalau yang ini memang promosi jabatan itu harus sesuai dengan ketentuan aturan yang regulasi yang ada. Tapi apapun pengembangan karir adik-adik ke depan, ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka mengembangkan Temanggung ini lebih baik lagi. Itu yang dapat saya sampaikan kepada adik-adik semuanya. Saya yakin mudah-mudahan adik-adik tertarik, dan testimoni dari kakak-kakakmu tadi sudah terbukti. Kami tidak rekayasa, kakak-kakakmu menyampaikan apa adanya. Itu mudah-mudahan adik-adik semua tertarik di Kabupaten Temanggung untuk mengembangkan Kabupaten Temanggung lebih baik lagi. Kedepan adalah adik-adik ini sebagai sokok guru pemerintah Kabupaten Temanggung. Kami ini sudah selesai. Adik-adik ini yang nanti akan mengembangkan Temanggung lebih hebat. Temanggung itu kota kecil, tapi dengan kota kecil ini bagaimana Temanggung itu menjadi kelas,
minimal di Jawa Tengah. Nah, kalau di Jawa Tengah sudah berkelas, yang minimal di Indonesia lah berkelas itu, walaupun kota kecil tapi berkelas itu. Nah, karena itu ini sangat dibutuhkan dan sangat kami minta bantuan adik-adik untuk bisa mengembangkan Temanggung ini lebih hebat lagi. Itu yang dapat saya sampaikan kepada Mas Oki dan Mbak Nike. Sekali lagi sukses semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya yang begitu komprehensif ya Kak. Betul, sangat lengkap sekali. Betul, jadi tentunya mahasiswa lulusan PKN STAN sudah ada gambaran Bapak. Kira-kira akan menentukan pilihan di Kabupaten Temanggung pastinya ya. Baik, langsung saja karena kita sudah mendengar pemaparan, kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih Kak. Ya, baik. Teman-teman yang mau berkontribusi, mau berinteraksi langsung dengan Bapak Hari dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung, silakan teman-teman di on cam, raise hand. Kalau tidak ada, mungkin ada pertanyaan Bapak. Satu pertanyaan yang berhasil kami rangkum dari anonim ini Bapak. Ini yang bersangkutan menanyakan bagaimana kesempatan, walaupun tadi sudah dijelaskan Pak, untuk kesempatan melanjutkan pendidikan yang jenjang yang lebih tinggi itu memang sangat terbuka lebar. Namun untuk kesempatan melanjutkan pendidikan yang dibiayai oleh Pemkab Temanggung, Bapak, apakah tersedia Bapak tugas belajar yang dibiayai dari Pemkab Temanggung atau tugas belajarnya itu ada dari instansi lain yang seperti Bappenas, SAR BPKP, PKN STAN, seperti itu Bapak? Jadi, kalau terima kasih Mas Ogi, ini terkait dengan tugas belajar. Nah, tugas belajar ini kami terbuka lebar, betul, silakan siapa saja yang mau tugas belajar. Memang saat ini kami juga masih menggodok terkait dengan beasiswa yang kita berikan kepada adik-adik semuanya yang akan melakukan tugas belajar. Kita sudah komunikasi dengan DPRD Kabupaten Temanggung, bagaimana adik-adik yang punya potensi luar biasa, punya inovasi yang luar biasa ke depan, itu akan kita berikan ke depan itu ya semacam kayak rangsangan terhadap adik-adik yang mau tugas belajar betul. Tapi memang harus betul-betul berqualified, seleksinya luar biasa, karena memang ini sangat dibutuhkan untuk mengembangkan karir adik-adik ke depan lebih baik lagi. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan Mas Ogi. Baik Bapak, berarti untuk kesempatan melanjutkan tugas belajar atau bisa saya simpulkan kesempatan melanjutkan pendidikan sangat terbuka lebar ya Mika ya di Temanggung. Betul. Dan pasti didukung selama itu memenuhi syarat dan memang lulus dalam seleksinya ya, karena kan pasti yang namanya tugas belajar itu kan benar-benar privilege luar biasa. Iya, ada benar. seleksi yang harus dilewati dan itu disediakan dengan terbuka. Pemkab Temanggung menyediakan itu. Betul. Mika. Jadi ini juga bisa dibilang salah satu fasilitas ya dari Pemkab Temanggung untuk lulusan PKN STAN yang nanti akan memilih Pemkab Temanggung sebagai tempat penempatan. Baik, terima kasih Bapak. Sesi tanya jawab kami cukupkan sampai di sini. Mungkin untuk sebelum menutup Bapak ada 1-2 patah kata untuk menjadi closing statement yang bisa Bapak sampaikan supaya teman-teman lebih tertarik lagi untuk mencoblos Pemkab Temanggung di penempatan nanti Bapak. Betul Silakan Bapak. Terima kasih Mas Ogi, Mbak Nike, terima kasih. Jadi adik-adikku semuanya yang saya banggakan, mari bersama-sama berkarya di Kabupaten Temanggung. Kami membuka ruang yang lebar kepada adik-adikku semuanya PKN STAN ini, karena memang adik-adik semuanya yang punya naluri, punya inovasi yang luar biasa ke depan membangun Temanggung lebih baik lagi. Oleh karena itu, testimoni yang dari adik-adik semuanya tadi yang tahun kemarin sudah masuk di Temanggung, ini sebagai bekal adik-adik semuanya agar ke depan bisa mengembangkan pemerintah Kabupaten Temanggung yang luar biasa. Sekali lagi, sukses untuk adik-adik semuanya, dan saya bangga melayani bangsa. Jadi mari kita bersama-sama bagaimana kita bisa melayani utamanya pada pemerintah Kabupaten Temanggung ini, bahwa kita merasa bangga dengan adik-adik masuk di sini di Temanggung ini. Saya bangga sekali adik-adik, dan ke depan di tangan adik-adik ini semuanya pemerintah Kabupaten Temanggung bisa hebat. Sekali lagi terima kasih Mas Oki, Mbak Nike atas audiensinya. Sekali lagi kami dari pemerintah Kabupaten Temanggung merasa terima kasih dan
mengucapkan luar biasa kepada Mas Oki dan Mbak Nike yang membantu kami untuk menyalurkan PKL STAN itu bisa berkontribusi di Kabupaten Temanggung. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Hari dan juga Bapak Ibu perwakilan dari pemerintah Kabupaten Temanggung. Jangan lupa Temanggung bersenyum. Oke Bapak, terima kasih banyak sudah bersedia berbagi informasi kepada lulusan PKN STAN. Semoga informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kemudian memilih Pemkab Temanggung sebagai pilihan penempatan ke depannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Apabila Bapak dan juga Ibu setelah ini akan ada aktivitas lain, kami silakan untuk dilanjutkan. Terima kasih banyak Bapak. Bagaikan dream comes true ya, kalau misalnya kita nanti memilih masa depan di kota yang terbersih, Betul. dengan kopi yang menjadi juara secara internasional, teman-teman. Benar, dan pastinya dengan view pegunungan, ada Gunung Sindoro, Gunung Sumbing di daerah Temanggung juga nih Kak. Betul. Kalau di tempat kami adanya Gunung Sahari, jadi lebih baik sana, lebih bagus pemandangannya. Oke, luar biasa sekali tadi pemaparan dari pemerintah Kabupaten Temanggung. Betul teman-teman. Untuk sesi selanjutnya, akan ada paparan yang juga nggak kalah menarik dari pemerintah Kabupaten Malang, namun akan kita saksikan setelah break berikut.